Suatu hari, ada seorang wanita pengusaha muda dalam bidang fashion yang memulai bisnisnya di kota besar bernama Thalia. Ia baru saja memulai usahanya dalam beberapa bulan. Namun setelah berjalan beberapa bulan tersebut, makin lama toko Thalia sepi akan pengunjung. Keuntungan penjualan toko pun selalu menurun tiap bulannya. Tak berhenti di situ, Thalia pantang menyerah mencari solusi untuk usahanya. Saat mencari di internet, Thalia menemukan pola ragam hias yang menarik perhatiannya. Karena selama ini, Thalia hanya menjual pakaian-pakaian polos. Pada saat itu juga, suatu keanehan pun terjadi. Laptop Thalia menyinarkan cahaya yang terang benderang dan Thalia masuk ke dalam laptopnya. Mulai dari sinilah petualangan Thalia mempelajari pola ragam hias pun dimulai. Thalia bertemu dengan Gia, sebuah robot yang akan mengajarinya tentang apa itu pola ragam hias. Apa itu mendesain? Mendesain adalah kegiatan membuat desain atau rancangan pola, motif, corak dekoratif menggunakan elemen-elemen rupa. Titik, garis, bidang, bentuk, ruang, gelap terang, dan warna. Lalu, orang yang mengerjakan desain itu siapa? Seseorang yang mengerjakan desain disebut sebagai desainer. Dengan dorongan motivasi dan kebutuhan alami, manusia menciptakan benda-benda yang membantu kehidupan mereka. Tak hanya itu, naluri manusia untuk memperindah semua yang dimiliki atau dilakukan yang mendorong manusia dalam menciptakan pola, motif, dan ragam hias yang berbeda-beda dengan keunikan tersendiri. Ragam hias di Indonesia terlahir dengan bentuk berbeda-beda, dengan variasi ciri khas kedaerahannya, seringkali memiliki makna tertentu yang dituangkan ke dalam ragam hias yang dibuat. Apa sih yang dimaksud dengan pola ragam hias? Pola ragam hias merupakan bentuk dasar hiasan yang disusun dengan komposisi diulang-ulang serta dipadukan dengan ragam hias lainnya menjadi satu kesatuan untuk memperindah sebuah karya kriya maupun seni. Apa itu pola organis? Pola organis merupakan pola yang dapat ditemukan pada alam sekitar. Kalian juga bisa menggunakan bunga atau hewan yang kalian sukai menjadi ragam hias. Pola geometris yakni pola-pola yang berkaitan dengan bentuk-bentuk geometris atau bangun datar, seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan lain-lain. Benda geometris dapat ditemukan dimanapun, seperti di rumah, di sekolah, atau tempat-tempat lainnya.
Tahapan pembuatan pola dimulai dari mengamati bentuk pada lingkungan sekitar. Karena kita sudah mengamati, mari berlanjut ke tahap berikutnya. Tahapan kedua yakni membuat sketsa dari benda-benda yang sudah diamati. Apa itu stilasi? Stilasi merupakan penggayaan bentuk alami menjadi bentuk baru berupa ornamen. Namun masih tetap mencerminkan bentuk aslinya dengan cara penambahan dan penyederhanaan objek. Kemudian yang ketiga yakni menciptakan komposisi dari hasil sketsa yang sudah dibuat. Setelah itu bisa dilanjut pada tahapan pewarnaan. Pada media kertas bisa menggunakan alat warna berupa pensil warna, spidol, cat air, atau krayon. Mengingat lagi fungsi pola ragam hias adalah untuk menghias permukaan benda kosong. Pola ragam hias dapat diaplikasikan pada benda apapun. Aplikasi pola pada kain tekstil bisa menggunakan cara membatik. Karena batik merupakan hal yang patut dibanggakan. Batik sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Cara pembuatan batik yakni: pertama, mendesain pola pada kain. Lalu mencanting dengan malam. Kemudian mewarna menggunakan pewarna buatan. Dan yang terakhir adalah melorot untuk menghilangkan malam pada kain. Tak hanya batik, juga ada berbagai macam cara untuk mengaplikasikan pola pada kain, seperti menenun, dan printing. Wah, kita sudah belajar banyak hal hari ini. Jika kita ingat-ingat lagi, kita tadi sudah belajar apa saja? Pertama, apa itu mendesain? Kedua, apa itu pola ragam hias? Lalu, apa saja jenis-jenis pola? Apa itu pola organis? Apa itu pola geometris? Apa teknik yang digunakan dalam membuat pola? Pola dapat diaplikasikan pada benda apa saja dan bagaimana caranya? Serta bagaimana tahapan pembuatan pola? Petualangan Thalia dan Gia pun berakhir di sini. Gia mengajak Thalia kembali ke dunia Thalia. Thalia dan Gia pun berpisah. Hari demi hari pun terlampaui. Kini toko Thalia sudah ramai dan terkenal di mana-mana. Karena Thalia sudah mengaplikasikan pola ragam hias pada pakaian yang dia jual. Seperti itulah kisah Thalia dan Gia belajar tentang desain pola ragam hias. Kini kita tahu, dengan mengaplikasikan desain pola ragam hias pada benda, dapat menambahkan unsur keindahan dan meningkatkan harga jual suatu benda. Tak hanya itu, ragam hias Indonesia memiliki banyak makna filosofi yang terkandung di dalamnya.